Berwudu disebabkan memakan daging unta. Apakah daging unta membatalkan wudu apabila dimakan? Para ulama mengatakan bahwa memakan daging yang mubah halal tidak membatalkan wudu. Namun sebagian dari mereka berpendapat lain, yaitu bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Tetapi pendapat ini tidak masyhur. Yang menjadi dalil bahwa memakan daging itu tidak membatalkan wudu ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, di mana dia berkata, perkara lain yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah meninggalkan tidak wudu manakala memakan apa-apa yang dimasak dengan api, yaitu sesuatu yang disentuh, dimasak atau dipanggang dengan api. Bagi kebanyakan ulama, dari hadis tersebut nampak jelas bahwa wudu tidak menjadi batal hanya karena memakan daging. Mereka berpegang kepada pendapat ini di atas dasar hadis di atas. Namun Imam Nawawi berkaitan dengan masalah ini menyebutkan 3 pendapat mazhab. Yang pertama adalah wudu tidak menjadi pendapat bahwa batal disebabkan karena memakan daging mutlak, balik daging tersebut dimasak terlebih dahulu dengan api maupun tidak, dan baik daging tersebut daging unta maupun bukan, adalah pendapat mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah. Yang kedua ialah pendapat bahwa wudu menjadi batal disebabkan memakan makanan yang dimasak dengan api secara mutlak. Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Rashidin. Yang kelima, dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu berwuduklah kamu karena apa-apa makanan yang dimasak dengan api. Pendapat ketiga mengatakan bahwa wudu menjadi batal disebabkan memakan daging unta saja, ialah pendapat mazhab Hanbaliyah. Imam Nawawi mengatakan bahwa makanan yang dimakan tidak membatalkan wudu, baik makanan itu dimasak dengan api maupun tidak, kecuali apabila makanan itu daging unta. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi juga menyebutkan pendapat lain yang mengatakan bahwa wudu tidak batal karena memakan daging unta. Namun ia menguatkan pendapat yang mengatakan batal. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanyai mengenai wudu karena memakan daging unta, dan beliau kemudian memerintahkan berwudu. Mereka mengatakan, tidak ada perbedaan apakah daging unta yang dimakan itu dimasak, mentah, atau dipanggang. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa wudu menjadi batal karena memakan daging unta. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami harus berwudu karena memakan daging kambing? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mau makan, kamu boleh berwudu. Namun jika kamu tidak ingin, maka kamu tidak perlu berwudu. Orang tersebut bertanya lagi, apakah kami harus berwudu karena memakan daging unta? Rasulullah menjawab, benar, berwuduklah kamu apabila memakan daging unta. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanyai mengenai berwudu disebabkan memakan daging unta. Rasulullah SAW menjawab, berwuduklah kamu karena memakan daging unta. Kemudian Rasulullah SAW ditanyai lagi mengenai memakan daging kambing. Beliau menjawab, engkau tidak perlu berwudu karenanya. Namun, sebagaimana disebutkan di depan, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak wajib berwudu karena memakan daging unta. Bagaimana kita mempersatukan pendapat-pendapat yang tampak saling bertentangan tersebut? Kita dapat menghilangkan pertentangan itu dengan mengatakan bahwa pertama-tama memang diwajibkan melakukan wudu karena memakan daging unta. Namun kemudian hukum ini dihapus, mansukh, atau
Kita juga dapat mengatakan bahwa perintah untuk wudu di sini bukan berarti wajib, melainkan hanya sunnah. Kita juga dapat mengatakan bahwa perintah wudu di sini adalah semata-mata untuk kebersihan dan tidak ada kaitannya dengan batalnya wudu yang disebabkan memakan daging unta. Atau kita juga dapat mengatakan sebagaimana pendapat sebagian lain bahwa yang dimaksud dengan wudu di sini ialah membasuh kedua tangan dan mulut. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan yang demikian karena pada daging-daging unta terdapat kotoran dan lemak yang tidak baik tersisa di tangan dan mulut. Wallahu a'lam bishawab.